Assalamualaikum, halo Pianos, kembali lagi di channel saya, channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Oke, ini dari P1 News TV lagi, yang mana ini khusus informasi mengenai Pi Network ya. Oke, di sini keterangannya harus dibaca ph.b ya, utama jaringan interkoneksi one chain, one key interaktif, kami adalah yang pertama gitu ya. Jadi apa saja di sini penjelasan pentingnya, harap jangan di-skip videonya ya, karena ini penjelasannya agak lumayan panjang gitu ya. Jadi harus ditonton sampai selesai agar kalian tidak gagal paham, oke? Dan oke, kita akan langsung saja ke penjelasannya di sini ya. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Anda yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, kita akan langsung saja di sini ke penjelasannya. Harus dibaca PAH-D, utama jaringan interkoneksi one chain, one key interaktif. Kami adalah yang pertama. Kami beruntung memiliki kontak dengan dokter dan mengikuti alasan besarnya untuk bangkit. Tapi bagi kami, yang terpenting adalah memperbaiki pola dan kognisi kami. Pola menentukan takdir. Kognisi menentukan ketinggian. Semakin besar pola seseorang, semakin luas pandangannya dan semakin luas pikirannya. Jika Anda memiliki visi yang luas, Anda tidak akan mudah dibutakan oleh hal-hal sepele. Jika Anda memiliki pikiran yang luas, Anda akan dapat mentolerir hal-hal buruk. Sehelai daun membutakan mata dan tidak melihat gunung Tai, tetapi karena pandangan yang sempit. Tujuan akhir dari PAH-D adalah untuk memungkinkan interoperabilitas 10.000 rantai. 10.000 perusahaan untuk beribadah dan berinteraksi, dan individu untuk mewujudkan cita-cita mereka dalam kehidupan setelah main network. Interoperabilitas one chain. Apa yang disebut interoperabilitas one chain berarti bahwa kami dapat menyelesaikan docking dengan semua aplikasi yang dikembangkan menggunakan teknologi blockchain melalui API dan SDK. Dan kemudian mengizinkan data untuk membentuk interoperabilitas. Dengan cara ini, data dapat dioperasikan antara berbagai aplikasi, dan apapun aplikasi yang Anda gunakan, data dasar dapat dioperasikan. Dengan cara ini, informasi dapat disimpan, dan pulau data tidak akan muncul. Setelah ini selesai, aset asli setiap orang dapat diedarkan dalam aplikasi yang dapat dioperasikan ini. Anda juga dapat membeli produk dan layanan secara langsung, memulai bisnis, menghasilkan uang, dan banyak lagi. Nilai ini sangat besar, dan dapat memberi kita kenyamanan seluruh jaringan hingga tidak tergantikan. Interoperabilitas one chain juga dapat membantu perusahaan menyelesaikan reformasi rantai. Biarkan tingkat bisnis perusahaan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dan itu dapat membuat aplikasi web-web tradisional juga berpartisipasi, membantu mereka bergerak menuju era Web 3. Pada saat yang sama, Ether, Bit, Del memiliki publik pribadi rantai sendiri, dan juga dapat berkomunikasi dengan kami. Ini juga tidak bisa dihindari. Apa yang akan terjadi setelah interkomunikasi? Poin paling sederhana, yaitu uang tas kita, yang bisa menyimpan bit dan Ether, di antara aset lainnya. Saat mentransfer Ether dan bit melalui dompet kami, tangan perpanjangan biaya akan menggunakan P. Dapat dikatakan bahwa one chain dapat dioperasikan. Ini menghubungkan seluruh era Web 3 dan teknologi yang mendasari blockchain. Di masa mendatang, publik swasta rantai baru juga akan memilih untuk terhubung dengan kami, karena hanya dengan melakukan itu mereka dapat bertahan, jika tidak mereka akan tersingkir. Oleh karena itu, aset asli di tangan setiap orang sangatlah penting. Jangan anggap remeh, jangan dibiarkan. Pilihan terbaik tentu saja menguncinya selama 3 tahun. Ribuan perusahaan berinteraksi. Apa yang disebut interaksi one perusahaan bahkan lebih luar biasa.
Ribuan perusahaan, yaitu lebih dari puluhan ribu, ratusan ribu, dan jutaan perusahaan, untuk memasuki era Web 3 dan memasuki era digital teknologi dan internet, mereka harus memilih tautan data. Kemudian mereka memilih kami. Mengapa memilih kami? Karena ukuran kami yang besar, setelah mainnet, kami menempati peringkat 3 teratas di dunia, hingga yang pertama. Ini memiliki aplikasi ekologis yang matang, dan juga menggunakan otentikasi nama asli formal yang memenuhi persyaratan. Ya, yang terpenting adalah otentikasi nama asli. Dengan ini, mereka memilih kami tanpa ragu-ragu. Tentu saja, OneKey interaktif harus dimulai dari luar negeri. Kecepatan domestik akan lebih lambat. Dengan kecenderungan umum di luar negeri, negara harus memilih untuk mengikuti, atau akan tertinggal. Kecenderungan umum akan mempromosikan inovasi tradisi dan bergerak menuju bidang baru hanya dengan membiarkan alam mengambil jalannya kita dapat memperoleh pijakan. Setelah interaksi OneKey, sebenarnya sangat mudah bagi setiap orang untuk memilih beberapa ekologi raksasa untuk berbisnis. Dengan kata lain, mulai saat ini setiap orang harus mulai belajar bagaimana menemukan dunianya sendiri dalam ekologi masa depan. Ingat, jangan hanya jadi konsumen. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa memiliki aliran kekayaan yang stabil untuk mendukung kehidupan Anda yang baik, bukan? Orang pintar harus belajar mengikuti perkembangan zaman. Ketika ribuan perusahaan berinteraksi, puluhan ribu ekosistem pasti akan muncul. Pada saat yang sama, ekologi yang buruk juga akan lahir, tujuannya adalah untuk mengambil aset di tangan semua orang. Oleh karena itu, memilih ekologi Web 3 adalah pilihan paling bijak. Karena terdesentralisasi, interkomunikasi OneChain dan interaksi OneKey. Dengan keduanya, fondasi inti dari Web 3 masa depan diletakkan. Di masa depan, di era Web 3, banyak publik pribadi, rantai dan apa yang disebut Web 3 akan lahir. Namun, mereka semua akan tunduk pada kaki kita dan menyelesaikan interoperabilitas OneChain dan interaksi OneKey dengan kita. Padahal, saat pola seperti itu terbentuk, aset asli di tangan Anda tidak akan kurang dari $10.000. Tentu saja, apakah Anda bisa menunggu sampai saat itu tergantung pada seberapa tinggi visi Anda. Orang macam apa yang tidak bisa menunggu? Tak perlu dikatakan bahwa secara alami ada orang yang mudah disesatkan, dan ada orang yang tidak bisa membedakannya. Ketika seseorang bahkan tidak dapat membedakan informasi yang paling mendasar, bagaimana dia bisa berbicara tentang menghasilkan uang kebebasan untuk dirinya sendiri? Jika orang-orang seperti itu dapat mewujudkan kebebasan harta kekayaan, maka tidak akan ada orang miskin di dunia ini. Oleh karena itu, perbaikan diri juga sangat penting. Orang pintar harus belajar menunggu bunga mekar dan menenangkan pikiran mereka untuk mengamati dengan cermat perkembangan berbagai hal dan menemukan keadaan esensial dan seluk-beluk hal. Ini akan menghemat waktu dan tenaga, dan pada akhirnya mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Orang yang terburu nafsu mudah dipimpin oleh hidung. Orang yang tidak tenang sulit berpikir serius, dan selalu diganggu oleh hal-hal lain, tanpa pemikiran yang mendalam, mereka akan terlihat terburu nafsu dan tidak teratur dalam melakukan sesuatu. Jika pikiran tenang, perubahan semua hal di dunia tidak ada hubungannya dengan diri sendiri. Baik atau buruk ditentukan oleh satu hati, jika hati tenang dan baik, kebahagiaan akan bertahan selamanya. Betapa heningnya hati, betapa dalamnya nikmat itu. Ketenangan terdalam berasal dari pikiran yang paling luas dan toleran. Berkat itu dalam dan berkat itu dangkal. Bukan dalam seberapa banyak Anda dapat menyambut dengan senyuman, tetapi dalam seberapa banyak Anda kehilangan. Oke ya. Jadi terkait informasinya ini ya tentu pernyataan tadi ada dari Pak Dr. Nicholas Kokalis ya, yaitu dari pihak Kortim gitu ya. Dan juga sebuah
pembicaraan yang tentu ini adalah sebuah motivasi untuk para pioner semua gitu ya, yang harusnya selalu sabar menunggu sampai waktunya tiba gitu ya kan, bunga mekar, yaitu pada saat open minded ya. Jadi harap dipahami ya, walaupun pembicaraannya penuh dengan teka-teki ya, namun sedikit banyaknya saya yakin kalian pasti paham lah. Tujuan dan intinya itu hanya satu titik ya, namun memang pembicaraannya agak panjang lebar gitu ya, namun tujuannya hanya di satu titik, dan itu pasti kalian pahami lah, saya yakin itu. Dan oke, untuk informasi kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mampir di channel saya, dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.